Halo semuanya, selamat datang di channel saya, William Septiajaya. Saat ini kita akan mempelajari materi tentang belajar dan pembelajaran, yaitu khususnya teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Untuk video kali ini, kita akan fokus kepada contoh penerapan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Baik, untuk tidak menunggu waktu lama, kita langsung masuk ke dalam contoh penerapan yang pertama. Yang pertama itu adalah mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Contohnya, pada saat siswa-siswi belajar percakapan bahasa Mandarin. Mulai pada saat siswa-siswi belajar percakapan bahasa Mandarin, biasanya pelajaran percakapan bahasa Mandarin selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita mengaitkan kedua hal tersebut, maka diharapkan proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan para siswa-siswi dapat cepat memahami apa yang dipelajari dari percakapan tersebut. Baik, Yang kedua itu adalah menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Contohnya itu, seperti di dalam pembelajaran kosakata bahasa Mandarin, kita dapat menggunakan media gambar untuk menjelaskan arti dari kosakata tersebut. Ada dua contoh di sini. Yang pertama itu seperti bunga. Kita memberikan gambar bunga, begitu juga di bawahnya kita menjelaskan tulisan bahasa Mandarinnya seperti apa dan bahasa Indonesianya itu artinya apa. Begitu juga contoh yang kedua itu seperti sing-sing bintang, kita juga dapat menambahkan pin-in, begitu besertakan apa arti di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Contohnya itu, pada saat kita mengajar nada dalam bahasa Mandarin kepada murid-murid seperti gambar berikut itu. Setelah kita mengajari materi ini, kita akan mengaitkan materi selanjutnya, bahwa di dalam bahasa Mandarin selain ada keempat nada tersebut, masih ada juga nada yang dinamakan nada ringan atau tidak ada penanda nadanya. Seperti ini. Jadi pada saat kita membahas tentang nada ringan, kita dapat memberitahukan kepada siswa-siswi bahwa tujuan kita mempelajari nada ringan adalah untuk membedakan bahwa ada kosakata, baik itu satu kata atau kalimat yang biasanya katanya sama itu kehilangan nadanya dan dibaca dengan nada ringan dan pendek. Diharapkan melalui kita menghubungkan materi yang sudah dipelajari dan pesan yang disampaikan saat kita mempelajari materi lain dapat dipahami oleh siswa-siswi. Baik, kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat itu menggunakan musik. Contohnya itu, sebelum kita mulai pelajaran, kita dapat melakukan kegiatan menyanyi bersama dulu dengan diiringi musik. Melalui kegiatan ini juga dapat membuat perasaan si anak merasa lebih ceria. Itu menghilangkan moodnya mungkin yang bisa kita bilang bad mood ya. Dan diharapkan para siswa-siswi memiliki semangat untuk belajar. Kita lanjut yang kelima, menciptakan suasana riang. Contohnya itu, di dalam kegiatan belajar mengajar, kita sebagai guru bisa juga melakukan kegiatan seperti games atau permainan di tengah-tengah pembelajaran tersebut. Jadi kita dapat di setiap sela-sela pembelajaran kita dapat memberikan permainan atau games yang mana diharapkan melalui kegiatan permainan tersebut dapat membuat suasana itu tidak kaku dan menjadi lebih riang. Baik, yang keenam, yaitu teknik penyajian materi bervariasi. Ini maksudnya itu bahwa dalam memberikan materi itu kita dapat menyajikannya melalui beberapa pilihan, yaitu dapat melalui yang pertama itu gambar. Yang kedua, dapat memberikan dalam bentuk musik seperti tadi, kita dapat belajar untuk bernyanyi bersama juga, itu pun juga ada cara yang tepat, pilihan yang tepat.
Yang ketiga juga kita dapat berikan film pendek atau video pendek mengenai pembahasan yang kita bahas, materi yang kita bahas. Yang keempat, kita juga dapat memberikan alat peraga untuk menjelaskan materi yang kita bahas bersama dengan murid-murid. Melalui keempat penyajian materi ini, secara bervariasi, diharapkan siswa-siswi itu tidak bosan di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, ini adalah yang terakhir, yaitu mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Maksudnya seperti apa? Bahwa bahan atau materi yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran lebih baik tidak perlu dimasukkan. Kita masuk ke dalam contohnya, itu dalam bahasa Mandarin. Itu pada saat kita mau mengajarkan cara menulis huruf Mandarin yang baik dan benar kepada siswa-siswi, kita tidak perlu menjelaskan lebih detail maksud dari goresan tersebut. Maksudnya itu seperti apa? Ya, kita tidak perlu menjelaskan yang tidak terlalu penting seperti bagian pergoresannya itu disebut apa di sini disebut hang shu dan lain-lain. Dikarenakan jikalau kita menjelaskan lagi hal tersebut, takutnya anak tersebut akan kebingungan ketika belajar menulis huruf Mandarin. Jadi kita berfokus jika kita ingin menulis huruf Mandarin, maka kita mengajarkan cara menulisnya terlebih dahulu saja supaya anak-anak dapat lebih memahami cara menulis huruf Mandarin nantinya. Baik, saat ini kita telah mempelajari materi tentang contoh penerapan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Diharapkan melalui materi yang kita belajar kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman bagaimana sih contoh penerapan yang dapat kita terapkan di dalam teori belajar sosial, khususnya di dalam proses belajar mengajar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.